untuk menyatakan berhenti. Sebaiknya kita mulai dengan perspektif bahwa sawit itu salah satu minyak nabati yang ada di dunia ini yang paling produktif. Saya mau mulai dari situ dulu. Jadi minyak nabati ini namanya minyak ya, berarti dipakai di hampir seluruh masakan kita di seluruh dunia. Itu saingannya cuman rapeseed sama minyak kedelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, hari ini kita akan mengangkat salah satu isu komoditas strategis yang menghidupi jutaan rakyat Indonesia, namun sekaligus menjadi sasaran tekanan nasional dan global, yakni kelapa sawit. Indonesia sendiri adalah produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia, namun justru berada di tengah pusaran kritik, sanksi dagang dan kampanye hitam internasional. Di balik narasi deforestasi dan isu keberlanjutan, tentunya ada geopolitik juga yang bekerja, dan ironisnya tekanan dari luar datang saat kita di dalam negeri tengah berjuang menata ulang kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan petani. Apakah kita masih berdaulat atas komoditas strategis ini atau justru sedang diarahkan oleh agenda global yang tidak bisa kita kuasai sama sekali? Bersama narasumber pilihan, mari kita gali sisi tersembunyi dari sawit di persimpangan geopolitik global dan bagaimana sih dampaknya bagi masa depan ekonomi dan politik nasional kita. Telah bergabung bersama kami Om Romi Wirayuda, seorang profesional di industri sawit. Selamat datang di studio kami, Om Romi. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu. Ya, terima kasih Nora, terima kasih sudah diundang. Ya, baik ya. Om, sama-sama. Nah Om, sebelum kita berbicara lebih jauh ya Om ya tentang industri kelapa sawit ini, kita mau tahu dulu bagaimana sih Om Romi melihat mungkin isu sawit ini di tengah isu-isu lainnya yang sedang tren atau berjalan di Indonesia, Om. Silakan Om. Oke, baik. Sebaiknya kita mulai dengan perspektif bahwa sawit itu salah satu minyak nabati yang ada di dunia ini yang paling produktif. Saya mau mulai dari situ dulu. Jadi minyak nabati ini namanya minyak ya, berarti dipakai di hampir seluruh masakan kita di seluruh dunia. Itu saingannya cuman rapeseed sama minyak kedelai. Jadi sawit itu produktivitasnya dalam 1 ton dia bisa menghasilkan dalam 1 hektar dia bisa menghasilkan 2 sampai 3 ton CPO ya, minyak, dibandingkan dengan minyak kedelai atau bunga matahari itu hanya 0,7 sampai 1. Jadi bayangkan untuk menghasilkan 1 ton minyak itu quote and quote itu sawit itu lebih sangat green dibandingkan yang lain. Kamu bayangkan kalau ini greenfield dibuka atau hutan dibuka atau satu tutupan lahan dibuka untuk menghasilkan 1 ton minyak, itu sawit yang paling efisien gitu. Nah, apa kaitannya dengan global ini? Ini kebutuhan minyak di dunia ini akhirnya sangat tergantung atau sangat didominasi oleh sawit kita. Karena apa? Suplainya banyak sekali dan murah. Kemudian availability-nya itu tersedia banyak, sehingga ini munculkan juga persaingan dagang dan kepentingan-kepentingan yang lain. Karena sawit ini ternyata nggak tumbuh selain di lintasan tropis khatulistiwa. Jadi dia nggak tumbuh tuh di belantara kutub sana, dia nggak tumbuh. Terus dia nggak tumbuh tuh di Middle East. Nah, itulah keadilan Tuhan Yang Maha Kuasa itu membentangkan sawit di Indonesia ya, sehingga kita menjadi salah satu key players di global selain berdampingan terus dengan Malaysia. Nah, baik Om. Jika melihat dari posisi strategis kelapa sawit di Indonesia ya, dalam percaturan geopolitik dunia saat ini, bagaimana kalau menurut Om Romi? Apakah kita di posisi menyerang, bertahan, atau justru
di tengah-tengah terjepit? Begini cara pandangnya, karena ini berkaitan dengan food. Jadi tidak bisa orang nggak bisa menunda itu namanya food. Oke, food dan affordability. Jadi food dan kemudahan atau keterjangkauan. Jadi selama orang masih butuh makanan, maka kita dalam posisi yang relatif lebih di atas. Tinggal hanya entry to market yang ini memang kadang-kadang challenging. Kita dibatasin sana dan sini, atau kita diminta untuk comply kepada regulasi ini, regulasi itu. Jadi entry to marketnya itu yang challenging. Kalau tidak mau disebut sulit, terutama di pasar-pasar Eropa, di pasar-pasar Amerika. Karena campaign yang terus didengungkan di sisi mereka itu sawit ini selalu diasosiasikan dengan membuka hutan, mengeksploitasi masyarakat adat, kemudian menghilangkan biodiversity, kemudian banyak itu orang hutan yang tewas. Jadi selalu diasosiasikan begitu. Pemerintah Indonesia baik melalui pemerintah maupun dari asosiasi itu rutin mengkampanyekan sawit baik. Jadi kampanye ini harus berimbang. Supaya apa? Supaya presenting the facts. Ya, jadi kita mau both side covered lah, gitu. Nah, penting untuk menyajikan informasi-informasi ini secara saintifik. Banyak yang bilang sawit itu haus sekali sama air. Scientifically enggak juga. Bahkan Presiden Prabowo kemarin bilang ya sawit kan juga hijau. Dia ada klorofilnya. Berarti menyerap CO, mengeluarkan oksigen. Ya, memang ada beberapa setbacks. Ya, kita harus mengakui juga bahwa kita harus berbenah lah industri ini untuk beberapa hal yang kita mesti lebih baik. Itu kenapa perusahaan-perusahaan sawit itu dituntut untuk mengadopsi yang namanya kebijakan NDPE. NDPE itu berarti no deforestation, no pit, dan no exploitation. Jadi tidak boleh ekspansi atau membuka lahan sawit itu dengan cara deforestation atau membuka hutan. Hutan yang bagaimana nanti kita bisa cerita. Atau no pit. Jadi nggak boleh lagi lahan gambut itu dieksploit karena cadangan karbonnya besar sekali ternyata. Kalau itu dibongkar itu ada gas yang itu keluar itu bisa mempengaruhi banyak hal. Ya, kemudian no exploitation, jadi nggak boleh exploit atau mengerjain dan tanda kutip itu masyarakat adat atau masyarakat yang di desa-desa nggak ngerti apa-apa, ya nggak boleh lagi. Jadi itu kebijakan NDPE. Banyak perusahaan sekarang sudah NDPE comply. Gitu. Nah itu Om terkait deforestation yang tadi kan banyak ya atau sejumlah tekanan internasional atas isu deforestasi dan keberlanjutan sawit ini kan udah banyak dan sering disuarakan oleh negara-negara maju juga kan Om terutama. Nah ini apakah menurut Om Romi apakah ini murni kepedulian lingkungan atau ada motif ekonomi dan politik yang terselubung ya Om? Selalu ada penumpang gelap dalam satu isu. Jadi kampanyenya itu environmentalist, digerakkan oleh environmentalist. Tapi kita semua tahu ada penumpang-penumpang gelap yang dalam tanda kutip mendompleng isu-isu ini. Karena ternyata dari sawit ini, as for information, sawit ini bukan hanya produknya kepada food, tetapi dia bisa ke mana-mana. You name it, itu kamu punya pasta gigi pagi hari itu ada sawitnya. Kamu pakai skincare itu pun ada sawitnya. Kamu ice cream, kamu deterjen itu ternyata semua ada sawitnya. Jadi fraksi dari produk sawit ini kemana-mana. Jadi itu yang membuat banyak orang yang terganggu. Kemarin-kemarin tak ada sawit, kita oke-oke saja. Ini sekarang ada sawit sebagai substitute atau sebagai complementary, itu membawa nilai tambah yang lumayan dengan harga yang terjangkau. Apalagi sekarang sawit ini
masuk ke energi dengan biodieselnya. Betul. Nah ini rocking the boat Ya. atau banyak mengganggu dapur orang gitu. Wah ternyata bisa juga ya. Nah ditambah lagi sekarang byproductnya atau limbah-limbahnya itu bisa dipakai macam-macam. Kalau kita dulu itu minyak jelantah atau minyak hasil goreng itu hanya sekedar dibuang saja. You know what? Sekarang itu yang disebut UCO, used cooking oil. Jadi itu bisa dipakai untuk energi. Di treat sedemikian rupa dan bisa dipakai energi. Bahkan sekarang ada yang namanya SAF, Sustainable Air Fuel. Itu dipakai buat pengganti aftur. Jadi nanti arahnya akan ke sana. Pesawat kita pakai dari salah satunya minyak jelantah yang di dapur-dapur kita itu. Nah, bayangkan range produk ini itu bisa sangat mendominasi. Nah, that's why banyak penghasil-penghasil di luar sana yang quote-unquote ini ada merasa terganggu terkait dengan persaingan dagang juga gitu. Nah, kalau seperti itu Om, berarti seberapa besar pengaruh kebijakan luar negeri ya khususnya mungkin di Uni Eropa terhadap kelangsungan ekspor sawit Indonesia, dan sejauh ini mungkin bagaimana sih respon diplomasi Indonesia sejauh ini Om? Terakhir update informasi yang terakhir kita sudah dapat green light dengan mereka. Sebenarnya saya melihat itu semakin waktu itu pintu itu semakin terbuka. Pintu itu semakin terbuka. Ini both sides bermain, dari supply side, kita dari supply side, mereka dari demand side. Nggak bisa terpungkiri, at the end of the day you butuh food, you butuh price yang kompetitif. Hanya saja mari kita ketemu di tengah dengan cara yang elegan. Nah, apa kata kuncinya? Yaitu aspek-aspek sustainability. Nah, saya bilang semakin waktu pintu itu semakin terbuka. Dulu kita dianggap sawit whole package itu nggak bagus. Tetapi tahun-tahun belakangan itu mereka nggak terima sawit as CPO atau bukan nggak terima ya, tapi agak diperketat. Tetapi sawit sebagai limbah mereka terima. Yang tadi used cooking oil, kemudian ada palm oil, itu mereka terima sebagai energi. Tetapi CPO mereka sangat ketat. Kita patuhin cara bermain mereka, sertifikasi dipenuhi, compliance kita penuhi. Nah, semakin lama semakin waktu itu pintu itu terbuka sampai kemarin pemerintah sepertinya sudah mulai berhasil untuk ada green light untuk kita bisa ekspor ke CPO ke Eropa. Meskipun dengan berbagai macam persyaratan, tapi pintunya sudah semakin terbuka. Isu kemarin yang sangat santer itu terkait UDR. UDR ini Deforestation Regulation set by EU. Jadi UDR itu memang bermainnya udah sangat kita bisa bilang udah repot juga. Bayangkan tidak boleh ambil sawit dari kawasan hutan. Sebenarnya kita semua di hutan. Sawit. Bagaimana mungkin kamu bilang nggak bisa diambil dari hutan kawasan yang dari sisi regulasi pemerintah itu memang sudah porsinya atau arealnya memang untuk industri sawit. Yang kita kenal kawasannya kawasan APL atau hutan yang bisa dikonversi. Mereka tidak peduli. Jadi kalau itu dari hutan pembukaannya dari sejak tahun sekian kita nggak mau terima. Nah ini juga repot. Konsekuensinya apa? Kalau kuda semakin dikencengin, dia bukan semakin larinya kenceng. Kalau talinya dikencengin ya, dia bukan semakin kenceng larinya, tapi semakin susah. Bayangkan kalau industri sawit dikencengin, apa yang terjadi? Ini keywordnya. Kita adalah bisnis. At the end of the day, ini adalah bisnis. Harus make profit. Gak bisa masuk pasar Europe. Kita cari pasar yang dalam tanda kutip yang lebih longgar. Kemana itu? China. Kemana itu? India, Pakistan,
Tahu kan India, Pakistan tuh kalau masak itu karinya nggak kemana-mana tuh gitu loh. Nah, Oke. tapi mereka less concern terhadap sustainability. Betul. Akhirnya apa? Isu sustainability-nya jadi hilang kan. Hmm, Karena kita udah nggak peduli lagi, yang penting jualan gitu loh. iya. Nah, jadi kalau terlalu kencang juga bisa repot gitu. Kalau untuk tekanan global ini terhadap industri sawit berdampak langsung kan pada ekonomi nasional juga ya Om ya, terutama mungkin di sektor UMKM dan petani kecil yang mengandalkan sawit sebagai penghidupan utama. Apakah ini bagaimana Om? UDR ini kemarin ditunda karena begitu kerasnya protes kita, karena Ya. bukan hanya sawit yang di-apply sama UDR, tapi ada beberapa komoditas termasuk kopi. Jadi kita protes, pemerintah protes, tahu saya, jadi ditunda. Karena apa? Kalau itu diberlakukan, repotnya kita adalah kalau perusahaan-perusahaan besar itu gampang sekali karena perizinannya udah clear and clean. Oke. Jadi dia ngambil dari areal yang dulu kita nggak buka hutan, atau kita sebelum limitnya kita udah buka. Jadi UDR tuh kasih limit waktu setelah tanggal sekian 2020 nggak salah, itu nggak boleh lagi buka hutan kata dia. Oke, iya. Jadi kalau buka hutan kita nggak mau terima supply-nya. Nah, kita banyak perusahaan itu udah aman karena sebelum 2020. Bayangkan masyarakat, petani dan lain-lain itu ada di kawasan hutan dan segalanya. Apa konsekuensinya? Mereka nggak bisa jual ke perusahaan karena perusahaan nggak bisa jual kepada market Ya. karena traceability kan. Nah, akibatnya apa? Ya TBS atau buah sawit ya terbengkalai saja, nggak bisa terserap karena rantai pasoknya nggak bisa diterima di ujung sana gitu. Konsekuensinya di situ, serapan kita oversupply. Oke. Tapi saya lihat industri atau pemerintah Indonesia juga cukup adaptif terhadap hal ini. Kita sekarang lagi geber tuh biofuel ya, biodiesel ini udah masuk B40 mau B50, isu-isunya mau B100. Ini juga game changer lah, gitu. Oke Om. Nah ini kita juga mau tahu juga ya Om, sebenarnya apakah struktur nasional kita baik dari sisi regulasi gitu ya atau tata kelola maupun kelembagaan itu sudah cukup siap menghadapi tekanan yang berkaitan dengan sawit sampai hari ini Om? Saya mau bilang siap nggak siap harus adaptif ya. Dari sisi banyak hal, terutama untuk menangkal para environmentalist, kita saya lihat sudah cukup adaptif ya. Oke. Ingat kita pernah atau sampai sekarang masih ada namanya moratorium, itu untuk menekan laju deforestasi. Itu salah satu kompromi kita dengan isu-isu yang ada, meskipun ada jalan tengah terkait itu ya, itu bisa dibicarakan. Terkait dengan kekuatan tekanan-tekanan dari sisi demand, market, saya lihat kita switching kepada energi itu salah satu strategi yang cukup baik, karena sawit menjadi salah satu supply penting bagi energi dan itu bisa dipakai di mana-mana dan ini semakin improve kualitinya. Beberapa tahun yang lalu ada kekanan dari industri otomotif untuk memakai biodiesel dari sawit. Enggak, wah kotor lah begini apa segala semua. Tetapi research and development continues, improve terus sampai kepada kualitas yang seperti sekarang. Jadi bisa dipakai di mobil manapun sekarang. Oke. Nah, Indonesia juga saat ini kan sedang membangun hilirisasi industri dan ketahanan energi berbasis biofuel yang tadi Om sempat mention juga. Apakah sawit dapat menjadi bagian dari kemandirian energi nasional atau justru nanti jadi celah baru nih Om buat intervensi dari asing? Pasti kedaulatan energi itu jadi sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil lagi. Bayangkan kita punya produksi itu antara 50 udah hampir 50 juta ton itu CPO ya, itu besar sekali.
gitu loh. Jadi kedaulatan energi atau pangan itu bukan sesuatu yang mustahil di depan mata, dan itu nggak jauh sekali. Itu bukan sesuatu yang di luar angkasa sana. Kita melihat itu near future. Kalau ini tata kelolanya bisa baik, kemudian pemerintah melalui regulasi-regulasinya bisa akomodatif kepada pelaku industri. Tidak ada kejutan-kejutan atau tidak ada pressure-pressure kepada kita di pelaku industri ya. Karena industri, sekali lagi, bisnis, investasi itu satu hal yang dirindukan adalah stabil. Stabil aja, jangan ada surprise gitu. Kita ambil ya lahannya. Gitu. Nah, jadi yang gitu-gitu tuh, atau ada peraturan baru yang itu membuat industri atau pelaku tidak, tanda kutip, tidak nyaman ya. Betul. Kalau dari pandangan Om Roni sendiri, apa saja sih celah kebijakan nasional yang membuat Indonesia itu rentan dalam menghadapi tekanan global terkait sawit, dan mungkin bagaimana seharusnya kita bisa memperkuat posisi tawar kita, Om? Sawit ini berbasis lahan. Untuk dia produksi yang banyak, itu kata kuncinya dua, ekstensif dan intensif. Jadi ekstensifikasi itu yang namanya juga orang nanam ya. Jadi semakin luas ya semakin output juga semakin besar. Betul. Jadi kalau kita mau output yang besar, kuncinya kita gede-gedein tanaman atau produktivitas, intensifikasi itu. Yeah. Jadi let's say 1 hektar bisa 3 ton CPO. Sekarang gimana caranya melalui riset, melalui teknologi itu bisa naik. Atau kita sekarang sekian juta hektar, bagaimana bisa nambah lagi gitu. Betul. Jadi strategi ekstensifikasi, intensifikasi ini jadi penting. Nah, pemerintah kita harap itu tentu semua ini mencari titik balance, mencari titik keseimbangan. Pemerintah kita tahu bahwa butuh untuk menciptakan kestabilan, tetapi dari sisi kita juga butuh kenyamanan dalam berusaha. Dan ingat, sawit ini dominasinya itu secara umum itu ada 3 pemainnya. Satu perusahaan swasta, ya perusahaan besar swasta, kemudian negara dalam, ya kalau kita lihat itu seperti PTPN, sekarang lagi ada Greenas. Dan satu lagi sawit rakyat. Sawit rakyat ini besar sekali, juga menyumbang kepada CPO yang tadi yang besar itu. Nah, sawit rakyat ini sudah memasuki masa renta, masa tua. Jadi dia butuh replanting. Nah, mereka butuh permodalan yang cukup besar juga. Bayangkan kalau ada konversi dari rakyat tidak mau tanam sawit lagi, maka supply side itu bisa terganggu. Sawit itu kan sekitar 25 tahun ya, masa hidupnya. 25 tahun, berarti kalau sekarang replanting berarti tanam tahun 2000 ya. 2000 dia udah masuk nih sekarang replanting. Kalau dia nggak bisa replanting, berarti kan lahan dia tadi yang bisa supply sawit, jadi kan harus terkonversi. Betul. Jadi macam-macam lah. Kenapa nggak replanting? Nggak ada duit, nggak ada modal pak. Nah, negara melalui asosiasi juga itu juga hadir, harusnya intens untuk membimbing rakyat ini yang punya sawit dengan program PSR-nya, peremajaan sawit rakyat, agar apa? Sisi supply side-nya tidak terganggu gitu. Berarti hingga hari ini Om, untuk peremajaan sawit itu maksudnya strategi dari pemerintahan belum maksimal Om, atau apa sudah berjalan tapi bagaimana Om? Last time we check itu masih belum optimal, pemerintah melalui BPDP-nya, Badan Pengelola Dana Perkebunan sekarang itu memang ada memberikan satu pool anggaran untuk membantu petani-petani ini dalam bentuk sekian juta. Last time we check itu sekitar 60 juta per hektar dia kasih tuh dalam bentuk permodalan. Memang tidak sekaligus ya, tapi persyaratannya agak ribet gitu loh, agak ribet. Satu,
tidak boleh di kawasan di luar dari APL. Kawasan di luar dari APL agak sulit karena APL ini udah pada di ini ya. Sementara mereka dulu tanamnya ada yang di sini lah, di situ lah, di sini. Jadi apply untuk bantuan BPDP ini, dana sawit tadi, itu syaratnya clean and clear. Jadi nggak boleh di kawasan, agak sulit. Karena dia mau apply, waduh, karena kawasan hutan nih, padahal udah sawit dia punya, nggak bisa masuk. Jadi bottlenecknya ada di situ. Nah ini perlu langkah political will dari pemerintah untuk bisa write off mana kawasan-kawasan yang memang sudah jadi industri, yang sudah mature, itu sudah jangan dimasukkan sebagai secara buta-buta itu dimasukin sebagai kawasan hutan lindung lah apa. Padahal landscape-nya, tutupannya itu bukan hutan lagi gitu. Nah ini yang banyak sekali terjadi di petani-petani kita. Dia mau apply BPDP tadi, dana sawit tadi, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Bottleneck-nya ada di situ. Gitu. Oke. Nah tadi terkait juga ada perusahaan-perusahaan ya Om ya. Ini bagaimana posisi dan peran perusahaan besar nasional dan multinasional dalam menjaga atau mungkin justru malah melemahkan kepentingan nasional dalam isu sawit Om? Terkait apa nih maksudnya? Terkait perannya, posisi dan peran perusahaan besar nasional dan multinasional dalam menjaga atau justru melemahkan kepentingan nasional dalam isu sawit ini, bagaimana Om posisinya saat ini? Perusahaan besar atau disebut PBS itu jadi key players, salah satu key players di industri sawit. Karena apa? Dia yang memaintain kualitas. Perusahaan-perusahaan besar sawit ini dengan permodalannya kan dia punya pabrik, mills, dia punya refinery. Kita semua yang tanpa pabrik itu supply-nya kan ke mills ini. Jadi mills ini yang akan mengkonversi buah sawit tadi TBS menjadi CPO dengan permodalan swasta ini. Nggak bisa negara hadir mengakomodir semua supply TBS sawit dari kita semua nggak bisa. Dan PBS atau perusahaan besar sawit inilah yang menjadi salah satu pemain kunci. Oleh karena itu kerjasama antara perusahaan besar, pemerintah, asosiasi itu sangat dibutuhkan untuk satu kata kunci yang tadi saya bilang, stabil, no surprise, gitu. Oke, tapi kalau dari Om Roni sendiri, apakah Om melihat peluang membalikkan narasi negatif global menjadi diplomasi positif berbasis keberlanjutan dan ekonomi hijau, Om? Atau bagaimana sih strategi komunikasi nasional bisa juga dilibatkan dalam hal ini? Saya melihat Eropa itu harus diyakinkan tidak hanya dengan narasi. Bilang sawit baik, sawit enggak bisa. Harus secara scientific. Scientifically proven bahwa apa sih isunya? Kita deforestasi. Apa yang dimaksud dengan deforestasi? Apa yang kita lakukan? Apa sih isunya? Orang bilang sawit itu salah satu minyak yang jahat. Let's prove scientifically seperti apa. Kita jawab dengan itu. Kemudian dia tidak green, dia banyak sekali memakan air, biodiversity terancam, apa segala semua. Kita prove. Dan ingat, kita Indonesia itu dalam posisi yang developing. Eropa, Amerika itu mereka sudah post development. Mereka udah maju. Arealnya udah nggak ada lagi. Sementara kita masih proses development terus, nggak bisa dibendung. Satu, yang kedua, saya buka awal tadi dengan food. As long as you fry the potato, goreng kentang tuh pakai minyak, kamu butuh minyak nabati. Dan minyak nabati yang paling affordable in term of price dan juga environment itu you must admit itu adalah palm oil gitu loh. Jadi narasi ini yang terus kita gaungkan. Dan kita open. Saya lihat industri ini sangat open terhadap
research, ya. Lihat tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan bahkan mengundang atau coba untuk approve. Ya. Kita di perusahaan-perusahaan sawit itu sangat hati-hati terhadap isu-isu ini. Kita nggak mau market entry kita kacau. Iya. Jadi apa yang mereka minta, misalnya sertifikasi ini, oke, ayo. Ya. Mereka minta apa? ISPO, ayo. Mereka minta apa? RSPO, syarat-syaratnya oke, ayo. Betul. What else? Gitu loh. Apa mau minta apa? Gitu loh. Kita coba adaptif. Betul. Selama itu memang masuk akal. Ya. Kalau tidak masuk akal, gimana? Nah, disitulah butuh pemerintah. Pemerintah, tolong dong, ini udah nggak masuk akal nih. Ya. Disitulah peran regulator yang kita harapkan. Gitu. Oke, Om. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Om yang mau saya tanyakan ke Om Roni ya. Dalam konteks transformasi ekonomi Indonesia menuju 2045, di mana sih posisi strategis sawit? Apakah kita akan terus mengekspor mentah atau membangun sistem industri berbasis nilai tambah dan kontrol nasional, Om? Tentu CPO kalau diekspor secara CPO, ini udah kita nggak dapat nilai tambah apapun, selain price-nya saja ya. Kita melihat nilai tambah itu sudah pasti jadi keharusan. Ini kalau termsnya hilirisasi, ya ini hilirisasinya. Refinery sudah banyak dibangun untuk bisa memberikan nilai tambah kepada sawit atau CPO. Dulu TBS itu dianggap sudah oke, jual TBS saja, buah sawit. Buahnya. Wah, udah cukup ya. Kita jual sawit kepada pabrik keluarkan CPO. Sekarang nggak bisa lagi. CPO harus masuk ke refinery untuk dia bisa jadi produk yang macam-macam. Jadi didorong industri ini untuk hilirisasinya itu semakin baik dari sisi teknologi, dari sisi inovasi, dari sisi regulasi, agar apa? Kita bisa survive, kita bisa mandiri tanpa harus tergantung dengan yang lain. Meskipun ini investasinya juga padat modal ya. Kalau waktu masih di hulu itu padat karya, karena untuk panen sawit itu kan butuh banyak sekali orang. Semakin dia ke hilir itu padat modal tuh. Nah di sini memang butuh jalan apa yang diberikan oleh pemerintah supaya industri bisa gampang masuk dan bisa berkembang. Supaya apa? Hilirisasi kita semakin kokoh dan akhirnya produk tadi tidak hanya mentah-mentah, tapi sudah bisa jadi banyak nilai tambah. Betul. Gitu loh. Nah, ini kan sudah mulai kelihatan nih, energi, kemudian kita punya minyak makan, kita punya chemical dari sawit, banyak sekali sudah bisa diserap oleh industri di Indonesia ya. Gitu. Oke, baik Om Roni. Nah, teman-teman, kita tadi baru saja diskusi dan mendapat insight baru dari Om Roni juga ya Om terkait industri kelapa sawit nih Om. Kan mungkin banyak teman-teman di podcast yang belum tahu juga gimana sih perkembangannya industri kelapa sawit itu di Indonesia ya, khususnya di hari ini. Dan kita tahu ya kelapa sawit telah menjadi tulang punggung ekspor dan penghidupan jutaan keluarga di Indonesia. Namun di saat yang sama ia juga menjadi titik tekan dari agenda-agenda internasional yang belum tentu sejalan dengan kepentingan kita. Sawit adalah cermin dari pertarungan narasi, kekuatan diplomatik dan konsistensi kebijakan nasional. Jika kita gagal membingkai narasi sawit sebagai kekuatan ekonomi dan energi hijau nasional, maka kita akan terus terseret dalam permainan geopolitik global tanpa kendali. Kini saatnya Indonesia bersuara, yaitu membangun kedaulatan sawit tidak hanya melalui diplomasi luar negeri, tetapi juga melalui penguatan petani, hilirisasi industri, dan tata kelola yang berkeadilan. Terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami Om Roni ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om. Bye-bye. Menyatakan